Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak semua kita menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk kelas 9 pada pertemuan hari ini, kita akan membahas terkait submateri perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Dan sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama, agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pada pagi hari ini, kita akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang, baik itu di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Silahkan dilihat tayangan di samping. Selanjutnya untuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, bahwasanya negara kita menghargai yang namanya hak asasi manusia karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau setiap orang, atau sebaliknya yang bukan mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak setiap orang. Namun yang dimaksud adalah hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demokrasi Pancasila yang dianut negara kita ialah demokrasi yang menanamkan tradisi nilai-nilai budaya, yaitu yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Nah, itu adalah pengertian atau maksud dari perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Selanjutnya yaitu contoh dari perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik, yaitu dalam hal lembaga-lembaga negara. Dimaksudkan apa? Yaitu lembaga-lembaga negara harus mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tugasnya atau setiap wewenangnya, seperti itu. Baik perumusan peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu di saat ada pemilihan umum atau yang kita kenal dengan pemilu. Itu juga harus menerapkan yang namanya nilai-nilai Pancasila. Yaitu harus jujur, adil, harus transparan. Kita sebagai rakyat juga harus menyampaikan aspirasi kita, pilihan kita di saat pemilu. Dan juga di saat kampanye, sebelum pelaksanaan pemilu. Itu juga harus adil dan tidak boleh sewenang-wenang. Jadi setiap partai politik harus mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh KPU. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia. Di dalam bidang politik, hak asasi manusia juga harus dilaksanakan seluruh rakyat Indonesia dengan seimbang antara hak dan kewajiban. Mana-mana yang termasuk hak rakyat Indonesia dan mana-mana yang masuk ke kewajiban rakyat. Nah, itu harus kita lakukan dengan
seimbang. Nah, tadi adalah contoh terkait perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Selanjutnya yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Silahkan dilihat tayangan di samping untuk mengetahui maksud dari perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Selanjutnya untuk perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, di sini tercantumkan pada pasal 33 di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara ayat pertama sampai ayat keempat. Silahkan dicermati terkait perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam bidang ekonomi di pasal 33. Selanjutnya yaitu contoh dalam bidang ekonomi. Diharapkan sistem perekonomian di Indonesia itu baik agar dapat dikembangkan dan dapat bersaing dengan pengaruh asing. Pelaku-pelaku dalam bidang perekonomian antara lain ada salah satunya bank, pasar, mall, minimarket, bahkan koperasi sekolah. Di pelaku-pelaku perekonomian ini diharapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar dapat kita terima bersama. Antara lain menerapkan yang namanya kejujuran, keadilan, keseimbangan, dan juga untuk tujuan kesejahteraan atau kemakmuran bersama. Itu adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu dalam bidang sosial budaya. Silahkan dilihat tayangan di samping untuk mengetahui apa maksud dari perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Selanjutnya untuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Ini dimaksudkan bahwa pengembangan kebudayaan di Indonesia itu berakar kepada kebudayaan daerah yang menyerap nilai-nilai budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi jika ada nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, secara otomatis akan tersaring dan tidak akan digunakan atau diterapkan di kebudayaan Indonesia. Selanjutnya untuk nilai-nilai sosial di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu seperti sikap kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong yang harus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Selanjutnya anak-anak terkait perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Tadi anak-anak sudah melihat maksud dari perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Selanjutnya yaitu contohnya, apa saja contoh yang termasuk di bidang sosial budaya, yaitu antara lain gotong royong. Baik yang anak-anak ketahui, di setiap daerah atau setiap tempat pasti ada yang namanya gotong royong, seperti kerja bakti dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh perilaku dalam bidang sosial budaya. Dan contoh yang kedua yaitu perkembangan budaya. Kita ketahui banyaknya pengaruh asing dapat mengubah budaya-budaya kita yang lama menjadi luntur seperti itu. Anak-anak lebih tren menggunakan budaya-budaya asing. Nah, dengan adanya nilai-nilai Pancasila ini diharapkan budaya-budaya asli negara kita atau bangsa Indonesia dapat tertanam atau dapat dirasakan sampai generasi-generasi berikutnya. Nah, semuanya ini harus dipelihara dan diteruskan atau diwariskan kepada generasi-generasi muda. Yang terakhir yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan. Silahkan anak-anak diperhatikan di samping dalam hal maksud perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam bidang pertahanan keamanan. Selanjutnya untuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan.
Nah, di sini landasan hukumnya yaitu di pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silahkan diperhatikan bunyi pasal-pasal yang melandasi bidang pertahanan keamanan. Oke, anak-anak semuanya, silahkan dilihat gambar di samping. Nah, gambar di samping ini adalah salah satu contoh perilaku dalam menjaga keamanan di lingkup yang lebih kecil, yaitu yang namanya siskampling atau ronda yang kita kenal. Nah, ini bermanfaat untuk apa? Untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu yang di samping NIS, yaitu terkait pertahanan. Nah, di gambar samping yang dapat kalian lihat yaitu bagaimana cara menjaga pertahanan negara, yaitu dengan cara berpatroli di batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain yang dilakukan oleh TNI, Tentara Nasional Indonesia, untuk menjaga keutuhan dan pertahanan negara Indonesia. Nah, sekian anak-anak untuk materi hari ini terkait perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah wawasan anak-anak semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN.